Shalom sahabat Petra yang terkasih dimanapun saudara berada. Berjumpa kembali dalam Embun Pagi edisi Kamis 25 Mei 2023 yang kali ini bersama dengan saya Pendeta Aditya Kris Nugroho dari GKJ Kota Gede. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa supaya pemberitaan firman Tuhan saat ini mampu kita terima, kita pahami, dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan rahmat-Mu yang senantiasa Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Secara khusus saat ini kami boleh memasuki hari baru, dan kami, Tuhan, berikan kesempatan untuk membuka hari dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami terima. Tuhan berkati supaya pemberitaan firman Tuhan ini bukan hanya menjadi sesuatu yang baik dan indah untuk kami dengarkan, tetapi terlebih kebenaran firman-Mu ini mampu merubah hati kami, menjadikan hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kami sadar dengan segala dosa dan kelemahan kami, oleh karena itu kami berharap akan kuasa Roh Kudus berkarya dalam diri kami, sehingga kami yang penuh dengan dosa dan kelemahan ini dimampukan untuk menerima kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam kasih-Mu kami meletakkan doa dan pengharapan kami ini. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, pembacaan firman Tuhan saat ini diambilkan dari Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-11. Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang pertama sampai dengan 11, dengan judul perikop yaitu Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suara bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang-orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, tema kita saat ini adalah bahasa masing-masing. Sahabat Petra yang terkasih, sebelum kita memasuki perenungan mengenai tema saat ini, perkenankan saya mengajak para sahabat Petra untuk terlebih dahulu memahami mengapa para murid ini membutuhkan pemberdayaan Roh Kudus. Menurut saya, jawabannya
ini terkait erat dengan latar belakang para murid itu sendiri. Alkitab menunjukkan kepada kita dengan gamblang kelemahan-kelemahan karakter dari para murid. Misalkan, Petrus adalah seorang yang berani menyangkal keberadaan dirinya sebagai pengikut Kristus. Kemudian Thomas amat skeptis. Kemudian para murid ketika melihat Yesus menjalani penderitaan dalam jalan salib, tidak ada satupun yang menemani Yesus. Dan masih banyak lagi kelemahan mereka ketika bersama-sama dengan Yesus. Dikatakan atau bisa dibahasakan lain, para murid adalah sebenarnya orang-orang yang bukan orang yang kompeten dan kredibel untuk menjalankan tugas pemberitaan Injil. Amanat agung dari Tuhan Yesus ini terlalu berat dan terlalu berharga untuk diletakkan di atas pundak orang-orang dengan komitmen dan integritas seperti para murid tersebut. Kalau kemudian kita melihat asal-usul mereka selaku orang Galilea juga menjadi keraguan bagi banyak pihak. Kalau kita membaca pada ayat yang 7 tadi dikatakan, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Nah, zaman itu kaum Yahudi kosmopolitan Yerusalem itu menganggap bahwa Galilea sebagai tempat di mana orang tidak berpendidikan dan dianggap sebagai budaya, mereka adalah orang-orang yang terbelakang secara budaya. Ada prasangka etnis yang membatasi mereka untuk berkarya. Bisa kita bandingkan dalam Yohanes 1 ayat 46, kemudian Yohanes 7 ayat 52. Tetapi selaku pencipta, Yesus tahu bahwa manusia bisa berubah ke arah sebaliknya. Manusia adalah makhluk yang dinamis. Oleh karena itu, ia tetap mempercayakan Injil kepada mereka yang rapuh ini. Dan melalui murid-murid yang dianggap rapuh dan compang-camping inilah Allah mendirikan gerejanya yang tidak pernah berhenti bertumbuh selama lebih dari 21 abad lamanya. Sahabat Petra yang terkasih, Yesus memahami kerapuhan para murid, namun ia tetap menggunakan mereka untuk menjadi alat Injilnya. Tentu pilihan ini mengandung resiko yang tidak mudah. Kerapuhan para murid bisa menggagalkan pemberitaan Injil. Namun di sini kita belajar tentang anugerah, bahwa Roh Kudus diberikan bukan untuk menyingkirkan orang-orang rapuh dari pemberitaan Injil. Justru sebaliknya, dengan adanya Roh Kudus menjadi sarana bagi mereka untuk diberdayakan secara lebih lagi. Pencurahan Roh Kudus ini juga mematahkan stereotip bahwa orang-orang lemah, orang-orang yang rapuh tidak bisa menjadi pembawa Injil Kristus. Yesus berjanji bahwa Roh Kudus akan menjadi pembela atau penolong dalam pemuritan kita. Itu sebabnya semua orang percaya layak untuk memberitakan Injil. Bila bersandar pada kuasa transformatif Roh Kudus untuk menjadi saksi. Tidak ada hal besar yang bisa dilakukan gereja perdana tanpa bimbingan Roh Kudus. Gereja mula-mula, termasuk juga gereja kita di saat ini, di masa kini, adalah komunitas yang juga dipandu oleh Roh Kudus. Dan hasil pemberdayaan Roh Kudus ini dampaknya sungguh luar biasa. Sebagai contoh pertama, Petrus menjalani pelayanannya mulai dari Yerusalem hingga kota Roma
yang berjarak 2.800 km. Thomas, seorang peragu, tetapi ketika Roh Kudus bekerja dalam dirinya, Thomas melayani dari Yerusalem hingga India, yang kalau kemudian dihitung jarak pelayanannya berjarak 4.500 km. Dan bukan hanya secara jarak, para murid ini juga dengan rela menyerahkan nyawanya demi pemberitaan Injil. Roh Kudus menolong mereka untuk mengerti bahwa mandat pemberitaan Injil ini lebih berharga dari nyawa mereka. Roh Kudus memampukan mereka untuk melahirkan iman bahwa barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Matius 10 ayat 39. Nah, sahabat Petra yang terkasih, sekarang kita mulai memasuki tema. Menurut bacaan ini, tanpa diduga dan tiba-tiba, semua murid yang berkumpul bersama kemudian dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa asing. Tentu saja semua orang yang berasal dari berbagai tempat itu kemudian heran dan bertanya-tanya, bagaimana mungkin sih orang-orang Galilea ini dapat berbicara dalam bahasa mereka sendiri? Dan Lukas dengan sengaja menuliskan keragaman bahasa dan bangsa ini untuk menunjukkan kesan universalitas peristiwa Pentakosta. Terlepas dari jumlah bahasa yang diucapkan dan banyaknya bangsa yang disebutkan, gagasan yang ingin disampaikan Lukas ialah bahwa pemberitaan firman Tuhan ini dikomunikasikan kepada semua bangsa. Pentakosta menggunakan bahasa sebagai titik tolak untuk menjangkau perbedaan bahasa dan etnis. Dan kisah ini menggambarkan kekuatan Pentakosta terhadap aspek-aspek utama di balik bahasa, yakni tentang kepercayaan, norma-norma, world view, dan jaringan-jaringan sosialnya. Dengan menjembatani aspek-aspek tersebut, maka kemudian Pentakosta menjadi solusi bagi keragaman. Lalu dari perenungan ini, apa yang bisa kita dapatkan sebagai bekal kita menjalani kehidupan? Maka saya membagi menjadi dua. Yang pertama, untuk internal gereja, di dalam gereja, dan untuk eksternal gereja. Kita mulai terlebih dahulu untuk internal gereja. Pencurahan Roh Kudus penting bagi gereja untuk menjalani kehidupannya sebagai persekutuan yang multikultural. Gereja, disadari atau tidak, terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan budaya. Dan melalui Roh Kudus, keberagaman yang ada dipandang sebagai keragaman yang saling memperkaya. Roh Kudus hadir dalam kehidupan gereja itu tidak bermaksud untuk melenyapkan perbedaan budaya dan membentuk gereja yang monolitik dalam budaya. Justru sebaliknya, Pentakosta merupakan perayaan warisan multikultural dan penebusan dalam multi bahasa. Kalau kita melihat keragaman sebagai perwujudan dari berbagai ragam hikmat Allah, ini tertulis dalam Efesus 3 ayat 10, dan bukan keragaman yang mengarah ke pemisahan, prasangka, dan rasa sakit. Bagi gereja, multikulturalisme bukan lagi sesuatu yang dianggap sebagai negatif dan sarana untuk memecah belah. Sebaliknya, melalui Roh Allah,
multikulturalisme adalah anugerah bagi gereja. Dengan membangun sebuah komunitas di mana tidak ada Yahudi, tidak ada Yunani, tidak ada tuan, tidak ada hamba, tidak ada hitam, tidak ada putih, tidak ada laki-laki ataupun perempuan, tidak ada yang kaya dan tidak ada yang miskin. Tetapi Kristus adalah semua dan dalam semua. Kita bisa membandingkan dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-11. Dan di mana Roh Allah bertiup, seharusnya disadari ketika Roh Allah bertiup, Ia pasti membawa persatuan, perdamaian, dan cinta. Ini kalau kita lihat dalam internal gereja. Lalu bagaimana dalam eksternal gereja? Bahwa penghargaan terhadap keragaman yang dimulai sejak Pentakosta terus menjadi isu utama dalam narasi kisah para rasul selanjutnya. Dan kemudian di kota Antiokhia, dalam gereja yang penuh keragaman itulah, maka kemudian pertama kali orang percaya disebut sebagai orang Kristen. Ini bisa kita lihat dalam kisah para rasul 11 ayat 26. Artinya sejak awal, kekristenan tidaklah dimaksud untuk suatu kelompok budaya tertentu, tetapi bersifat universal dan terbuka bagi semua orang. Istilah Kristen digunakan untuk menggambarkan orang percaya dalam keragaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan hal ini sesuai dengan amanat agung itu sendiri, di mana Yesus Kristus memerintahkan gereja untuk memuridkan semua etone, semua kelompok orang di dunia. Bisa kita baca dalam Matius 28 ayat 19. Oleh karena itu, istilah Kristen lahir sebagai kesaksian yang kuat untuk rekonsiliasi individu, etnis, budaya, dan agama di dalam Kristus. Pentakosta yang mencangkup berbagai bangsa bermaksud merobohkan perbedaan status kerohanian yang saat itu memisahkan Yahudi dari non-Yahudi. Yudaisme memandang dirinya superior, lebih baik dari bangsa pilihan. Sebagai bangsa pilihan, dan bangsa lain dianggap sebagai bangsa yang kafir, yang inferior, yang lebih rendah dari mereka. Karena merasa superior, mereka kemudian merasa punya hak untuk menghina yang inferior. Superior artinya bisa dianggap mereka boleh membunuh yang inferior dengan alasan keagamaan. Nah, Pentakosta sebagai hari lahir gereja, ini kemudian menghendaki adanya persatuan dari berbagai kelompok agama dan bangsa dengan hak dan status sosial yang setara di hadapan Tuhan dan masyarakat. Pentakosta sebagai hari lahir gereja ingin menghasilkan suatu komunitas di mana Allah membawa semua orang bersama-sama untuk mengubah permusuhan akibat perbedaan kultur, akibat perbedaan bahasa, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Perayaan Pentakosta kiranya memberikan sumbangan terhadap masalah kerawanan sosial antar etnis. Perbedaan-perbedaan yang ada yang saat ini dianggap sebagai sarana untuk memecah belah, dengan adanya Pentakosta menjadi sebuah sumbangan bagaimana perbedaan-perbedaan itu tidak sebagai sarana untuk memecah belah manusia, mengkotak-kotakkan manusia. Pentakosta membantu kita melihat orang dari latar belakang budaya dan perbedaan yang beragam sebagai hadiah dari Allah, bukan sebagai duri dalam daging.
yang memberikan wawasan yang sangat berharga dan jalan untuk membantu komunitas Kristen mengidentifikasi diri selaku tubuh Kristus yang multikultural, serta menjadi agen pendamai dalam masyarakat yang beragam. Sahabat Petra yang terkasih, kisah ini juga memberi pelajaran berharga bagi kita bahwa Injil berhasil menembus berbagai sekat budaya, sekat etnis, sekat perbedaan-perbedaan yang saat itu sungguh-sungguh memecah dan mengkotak-kotakkan orang. Kabar baik tersebar terutama oleh karya para saksi selaku agen damai yang dengan pertolongan Roh Kudus melampaui berbagai sekat dalam masyarakat. Narasi Pentakosta menunjukkan kepada kita bahwa konsekuensi langsung dari karunia Roh adalah lahirnya gereja sebagai komunitas damai, yang kemudian kelahiran gereja sebagai komunitas damai ini mampu melintasi batas-batas yang ada, termasuk sosial, ekonomi, dan linguistik atau bahasa. Mengingat disintegrasi kultur dan agama yang menyakitkan di Indonesia akhir-akhir ini, kiranya gereja terus memohon kepada Roh Kudus untuk mengajarkan gereja bagaimana menerima karunia perbedaan yang ada, sekaligus beranjak dari menghargai perbedaan kemudian masuk dan melangkah ke tahapan rekonsiliasi. Hanya dengan cara itulah maka gereja akan menjadi saksi yang kuat dalam masyarakat multikultural. Sahabat Petra yang terkasih, demikian Embun Pagi edisi Kamis 25 Mei 2023 bersama saya Pendeta Aditya Krisnugroho dari GKJ Kota Gede. Saya mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan sahabat Petra sekalian. Dan kita akan berjumpa dalam Embun Pagi edisi berikutnya, dan berkat Tuhan mengalir melimpah dalam kehidupan saudara yang memampukan kita untuk menjadi saksi Kristus yang setia dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati sahabat Petra sekalian. Amin.